Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman, salam sehat semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu dan juga kita saling belajar bagaimana cara entry realisasi anggaran Bobda ya, realisasi Bobda semester kedua khususnya SIPKS pada aplikasi SIPKS Kota Surabaya tahun 2021. Oke, langkah-langkahnya bagaimana? Adapun langkah-langkahnya yang pertama, ingat sebelum masuk pada langkah-langkah, dengarkan baik-baik apa yang saya sampaikan, bahwasanya ini sangat penting karena sekali Anda salah, Anda akan menghapus beberapa karena ini adalah sistematis. Kalau Anda salah, pasti Anda akan kebingungan. Oke, yang pertama, silakan Bapak Ibu masuk ke SIPKS masing-masing. And then lalu pada menu penerimaan dicek ya. Menu penerimaan semester 2, silakan klik sesuai apabila sudah sesuai, baik tanggal, kemudian jumlah penerimaan. Ya, jangan diklik sesuai kalau ini belum sesuai. Oke, nah untuk mengetahui kapan tanggal penerimaan, ingat tanggal penerimaan bukan tanggal penarikan uang ya, tanggal penerimaan dari Pemkot ke sekolah itu tanggal berapa bisa ditanyakan ke ke banknya, kemudian jumlahnya apakah sudah sesuai. Nah, kalau sudah sesuai, silakan klik penerimaan. Oke, klik sesuai. Tapi kalau belum, silakan dibenarkan tanggalnya, mungkin nominalnya atau tanggalnya yang salah, silakan dibenarkan. Nah, ini yang langkah awal atau langkah dasar. Nah, kemudian langkah yang kedua, kalau ini sudah sesuai, silakan masuk ke menu entry, kemudian buku pembantu bank, ya. Diklik saja buku pembantu bank. Nah, di sini buku pembantu bank harus sudah terisi mulai bulan Januari atau saldo bank awal tahun sampai dengan bulan Desember. Ya. Silakan dilihat apakah sudah sama dengan bunga buku pembantu bank. Nah, kalau ada pajak silakan dimasukkan pajaknya, kalau nggak ada nggak usah dimasukkan. Contoh Bapak Ibu pada bulan Juli ada bunga, maka silakan dimasukkan. Tapi kalau nggak ada bunga dan pajak, nggak perlu dimasukkan di sini ya. Langsung saja pada bulan transaksi, mungkin penarikan atau bunga, pajak dan lain sebagainya. Nah, setelah buku pembantu ini langkah yang kedua, entry pembantu bank ya. Penarikannya, ingat penarikannya harus sesuai dengan penerimaan ya. Nah, penerimaannya itu kalau kita tarik semua lah 58515 ya. Ini perhatikan baik-baik. Sangat penting. Kita lihat ya. Di sini kenapa kok di situ saya tarik 3808. Nah, padahal di sini 58515 778. Oke. Nah, lihat di sini tersisa hanya, kalau kita cek dari sini itu hanya menyisakan anggaran personal ya. Ingat Bapak Ibu, anggaran personal. Baik, kita cek. Saya hapus dulu ya bulan Desember. Penarikan saya tanggal 14 Desember. Oke, saya hapus. Nah, kemudian saya tambah transaksi. Lihat ya di laporan buku pembantu bank. Nanti kita cek bulan Desember. Nah, sini masih tersisa 58. Oke. Penarikan melalui teller.
nilainya yaitu saya masukkan semua ya, 58 515 778. Tanggal transaksi Desember tanggal 12. Ya maaf, 14 Desember. Saya simpan 58. Ini saya tarik semua sesuai dengan penerimaan ya. Oke, kita lihat di buku pembantu bank. Nah, di sini sudah sudah sama sudah sama. Kalau ini penarikan semuanya ya, sesuaikan dengan transaksi Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini sudah sesuai dengan rekening banknya, yaitu 2664,53. Oke. Nah, ini kalau Bapak Ibu menarik semuanya. Mungkin ada yang hanya menarik gaji dan barjasnya hanya kecuali personal, maka silahkan disesuaikan dengan penarikan. Intinya sesuaikan saja dengan penarikan dari tellernya ya. Oke, sini sudah ini sudah sama dengan rekening yang nanti saya mengembalikan melalui tarik saldo bank, yaitu ini, karena ini adalah bunga. Oke, kita lanjut. Kalau ini sudah Bapak Ibu sesuaikan, buku pembantu banknya, Bapak Ibu jangan langsung masuk ke realisasi ya. Ingat, jangan masuk di kegiatan realisasinya, di kegiatan murni. Nah, kenapa Bapak Ibu? Nah, ketika kegiatan murni kita klik ya, ini saya contohkan saja satu ya. Saya contohkan satu. Ini ketika saya masuk. Nah, di sini saya contohkan satu saja. Kita akan mengetahui permasalahannya. Nah, di sini dilihat Bapak Ibu ya. Saya contohkan aja dulu nanti. Kemudian ini saya isi dulu. Kemudian judulnya ini nanti bisa dihapus ya. Ini kita pilih barjas, ini tidak, ini contoh ya, nggak usah dipandang penting dulu. Ini contoh. Nah, diperhatikan ya. Ini tadi kita langsung masuk. Nah, kita lihat. Nah, di sini bulan 1 2 3 belum melakukan register penutupan kas. Ya, ini ya. Nah, ini karena kita belum menutup register tutup kas karena kemarin bulan kemarin kita menggunakan manual. Jadi perhatikan di sini ada info bulan 1 2 3 4 5 6 7 dan seterusnya belum melakukan register penutupan kas, maka hendaklah menutup kas. Nah, apabila Bapak Ibu tadi belum mengeklik penerimaannya, belum memilih penyesuaian atau sesuai dan tidak di penerimaan tadi, di menu penerimaan tadi, maka di sini akan tertulis anggaran Anda anggaran Anda melebihi, gitu ya. Pokoknya intinya ada tulisan gitu. Nah, itu ya. Maka kita masuk dulu ke entry register tutup kas. Nah, masuk di entry ya, di menu entry, kemudian register penutupan kas. Nah, di sini Bapak Ibu kita cek ya. Di sini kita buka 2 kali saja, yaitu di menu ya. Caranya saya tutup dulu. Pertama, kita buka tutup register tutup kas, kemudian yang kedua diklik laporan realisasi, kemudian klik kanan ya. Klik kanan register penutupan kas. Ya, ini klik kanan register penutupan kas, ini diklik kanan, buka link titip baru. Nah, ini untuk mempercepat tugas Bapak Ibu saja ya. Triknya ini saya tunjukkan trik tipsnya. Nah, silakan masuk. Di sini kan masih kosong Januari. Nah, masih kosong. Oke, kita tambah. Bulan Januari ini 0. Nah, jadi yang dihitung itu bukan ini. Bukan saldo BKU atau saldo bank, tapi saldo kas. Nah, ini 0, maka kita pilih Januari karena ini bulan Januari, maka kita bulan Januari. Nah, di sini saya pilih tanggal
dikarenakan sekolahan saya masuk 6 hari ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, sampai Sabtu. Kalau Bapak Ibu hanya masuk sampai Jumat, maka hanya sampai tanggal 29. Kenapa? Karena itu tanggal aktif kita. Oke. Nah, untuk mempercepat, silakan Bapak Ibu ini 0. 0, 0, 0 lah ya. Oke. Nol, 0, 0. Nah, kenapa kok 0 semuanya? Dikarenakan saldo kasnya 0. Ya, bukan saldo bank dan bukan saldo BKU. Ingat. Nah, setelah itu penjelasannya cukup ketik aja RP 0. Itu aja. Ya. RP 0, kemudian simpan. Nah, simpan. Nah, di sini 0. Perhatikan Bapak Ibu ya. Saya tidak kembali untuk melihat register penutupan kas benar apa enggak. Saya buka tab baru yang tadi kita buka. Jadi ada 2 tab. Yang pertama register penutupan kas, yang kedua yaitu entry-nya. Nah, oke. Kita kembali di sini, kita pilih Januari. Nah, ini 0. Oke. Oke, sama ya 0. Nah, di sini kemudian kita lanjut ke bulan selanjutnya. Bulan Februari ya, bulan Februari. Bulan Februari karena Januari sudah, kita masuk ke bulan Februari, kita klik lagi yang di entry registernya tadi ya. Ingat tadi yang ini untuk melihat di laporan realisasinya kita klik kanan. Kemudian di sini untuk mempercepat saja triknya ya. Kita klik tambah. Nah, di sini ini masih tersimpan. Ya, jadi ketika kita klik Februari, ini Februari. Nah, Februari tanggal 26. Kenapa? Tanggal 27 hari libur. Tapi di sini saya tidak libur. Jadi saya klik tanggal 27. Nah, di sini karena 0, kita tidak usah klik 00000 lagi. Cukup langsung saja klik simpan ya untuk mempercepat. Tapi kalau sampai Bapak Ibu membuka tab lagi, ini akan hilang ya. Jadi kita tinggal menyesuaikan saja. Simpan ya, ini mempercepat. Simpan, simpan. Nah, tambah lagi Maret tanggal 31, langsung simpan lagi karena 0 ya. Ini 0, sama 0 semuanya, simpan lagi. April, April tanggal 30, 0 lagi, simpan lagi. Tambah lagi Mei, mana Mei? Di sana ya, tinggal 31, 0. Ya, di sini dilihat bulan Mei masih ada saldo. Ya, ternyata ada saldo kas bulan Mei. Ingat, bulan Mei saya ada saldo kas yaitu 8177308. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini. 8.177.308. Oke, saya klik 8.100 berarti 81. 77.000 berarti 50-an 1, 21, 10 ribuan 0 ya. Maaf, 77 ya. 50-an 1, 20-an 1 karena 70, kemudian 7, 10 0, 5000 1, 2002 ya, 77, 308 kita genapkan menjadi 400 ya. 400, maka ini semua 0, tinggal 200-nya 2 karena 400, atau bisa saja Bapak Ibu ini 1, ini 2. Yang penting nominalnya 400 ya. Oke, tapi saya lebih menyederhanakan sehingga di sini 2.
sehingga 400. Nah, caranya kita lihat di sini. Kita pakai kalkulator online biar cepat. Nah, di sini kita lihat 8177 308 ya, yang saldo kas dikurangi ya, dikurangi pengglobalannya tadi 8177400. Ingat, yang ini adalah yang asli saldo kas, dengan ini adalah pembulatan ya, pembulatan dari ini. Oke, kita cek sama dengan 92. Maka di sini kita tulis saja penjelasan perbedaan min 92 karena kita membulatkan. Oke, kita simpan saja. Kita simpan. Nah, min 92. Kita lihat di sini bulan apa tadi? Mei ya. Nah, di sini ada dua. Kalau Bapak Ibu salah ya, 92 di sini 92. Perhatikan Bapak Ibu, di sini ada kesalahan. Ya, nggak apa-apa. Ini tadi saya contohkan biar Bapak Ibu tidak salah. 92 di sini minus 92. Sebenarnya ini tinggal 2000. 2000-nya kemana? Nah, kita lihat di sini. Kita tambah ya. Masih merekam yang tadi. 3088177. Nah, 81 juta 8.100.000 itu sama dengan 81 ya, 8.177. Nah, 77. Nah, di sini ternyata ada 700. 700 ini kan harusnya 1. Ya, ini harusnya 1, bukan 2. Nah, di sini kita cek minus berapa? 2000. Nah, di sini harusnya 1. Di sini 1. Ya. 2000 0. Oh, maaf, 2001. Ya. Ini 8.100.000 itu berarti 81. 77 berarti ini 51 21 7 ya berarti. Kemudian 5001 2001 tadi saya 2002. Nah, ada kesalahan di situ, nggak apa-apa, nanti saya bisa memperbaiki itu. Maksudnya saya minta buka ya, ini hanya untuk memperbaiki saja. Kemudian ada 308 dibulatkan menjadi 400. Harusnya di sini 500 0. Nah, ini tadi ya yang harusnya seperti itu. Jadi biar teliti saja. Nah, karena ini nanti ini kan saya karena terburu waktu ya. Jadi saya nggak begitu fokus, tapi nggak apa-apa. Apakah pengaruh ya? Sebenarnya mau pengaruh atau enggak, di sini memang itu untuk tanda saja. Nanti ini kan saya buka nih bulan ini. Jadi nanti saya untuk memperbaiki yang ini. Cara bukanya tetap di penyelia ya. Nah, kemudian simpan. Nah, kemudian saya karena itu kita lihat bulan Juni 0. Maka di sini 0 saja. Ini Juni, jangan lupa Juni tanggal 30. Kita simpan. Kita lihat ya, bulan Juni 0 ya. Yang keliru tadi bulan Mei. Nah, kenapa saya buat keliru? Karena di sini kan 8179.400 ya. Ada kekeliruan di sini, tapi nanti saya sesuaikan, saya buka lagi. Nah, itu untuk agar Bapak Ibu teliti sebelum menutup. Ya, ini nanti ditutup semuanya sampai bulan jangan sampai bulan Desember ya, tapi sampai bulan November.
Ya, kenapa? Nanti kalau ditutup kas langsung sampai bulan Desember itu bahaya, karena belum tentu seperti itu, karena masih ada pembelian lain-lain. Ya, oke. Setelah ini saya percepat, saya pause dulu, saya pause, kemudian saya entrykan realisasinya. Oke. Oke, ini sudah saya tutup sampai bulan November ya. Nah, ingat saya tutup sampai bulan November. Nah, di sini tadi ada kekeliruan yaitu 2000, karena harusnya 2000-nya 1, tapi tadi saya ketik 2. Nah, ini nggak apa-apa. Nggak usah bingung kalau ada kesalahan, tinggal buka aja ke penyelia bulan apa untuk dibuka registrasinya. Nah, kalau nggak ada kesalahan nanti nggak ada introspeksi, ya kan. Nah, ini sudah saya tutup sampai bulan November. Kenapa? Karena bulan Desember belum saatnya, masih ada entry realisasi. Nah, ini yang tadi langkah yang ketiga. Jadi langkah yang pertama cek penerimaan, kemudian di checklist atau disesuaikan. Setelah penerimaan, entry buku pembantu bank sampai bulan Desember. Nah, kemudian yang terakhir yaitu register tutup kas. Nah, setelah register tutup kas sampai bulan November sudah sesuai. Nah, silakan. Nah, di sini ya tinggal bulan November 0 0. Ya, di sini 0. Oke. 0 juga. Nah, oke, kalau sudah sama sesuai, maka silakan kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu realisasi. Di menu kegiatan, ini saya contohkan ya, kegiatan murni. Nah, oke. Di sini langsung saya masuk ke realisasi honor. Ini yang paling penting karena banyak sekali teman-teman yang salah ya dalam mengalokasikan. Agar tidak salah, maka saya masuk dulu ya. Saya lihat di sini realisasi, diklik. Nah, diklik bulannya, bulan Juli. Oke. Nah, teman-teman, di sini bisa dicek ada realisasi dan ada sisa. Nah, di sini realisasinya silakan cek. Ya, apabila sudah disesuaikan, maka akan hanya tersisa ini ya, tersisa apa namanya, yang bulan ini saja. Nah, di sini dilihat 9676098. Kita bagi 6. Kenapa saya bagi 6? Karena ini adalah sisa di bulan ini. Ya, kita bagi. Harusnya per bulannya dia terima 1612683 ya. Kita perhatikan di sini. Saya kasih contoh satu aja ya sementara. Kita cek, kemudian next. Nah, di sini kita masukkan sesuai anggarannya. Nah, 1612683. 1612683 cocok ya, berarti sudah sesuai. Nah, apabila di sini di realisasinya tidak cocok dengan yang di sini ketika kita bagi 6, ingat ya, apabila ini kita bagi 6, jumlahnya itu sesuai dengan yang di sini, nah maka sudah benar. Tapi apabila jumlah di sini lebih kecil atau lebih besar dari seharusnya yang kita bagi, contoh ini ada pembagian ya, kita bagi 6, kita bagi 6, kita bagi 6, 6, 6. Nah, di sini ada 6 karena 6 bulan ya, per bulannya dapatnya harusnya 1612683. Oke. Nah, kita lihat ya, kita cek semuanya per guru ya, biar cepat saja.
nya 7705.041. Ya, kita cek checklist. Nah, di sini (7705041). Nah, sudah sesuai. Berarti apa yang saya revisi kemarin sudah benar. Ini tadi saya revisi juga dikarenakan anggaran di sini lebih besar daripada anggaran yang di sini ketika saya bagi 6. Ya, silakan harus sama. Disamakan. Kenapa? Karena kalau tidak sesama dengan yang yang dibagikan, ketika ini kita bagi 6, hasilnya tidak sama dengan di sini di nilainya, maka berarti pada saat itu penyerapannya belum sempurna. Ya, ketika penyesuaian anggaran honor itu belum sempurna atau belum terserap sama sekali. Nah, silakan konfirmasi penyelia itu ya. Nah, kemudian kalau ini sudah, ya ini sudah, kita next. Kemudian di sini nomor nota untuk honor nggak perlu. Kemudian judulnya kasih terserah Bapak Ibu. Mungkin gaji guru dan pegawai atau apalah ya. Karena di sini tidak ada pegawai, saya gaji guru bulan Juli 2021. Nah, kemudian di sini pakai simplah tidak. Kemudian jenisnya tunai ya, bukan transfer. Nah, kemudian tanggal, karena ini tadi bulan Juli ya, bulan Juli, maka saya pilih bulan Juli. Tanggal gajian tanggal 31, tanggal lunas dibayarnya. Nah, ini biasanya banyak yang salah. Tanggal lunas dibayar yaitu tanggal pada saat kita sudah menarik uang. Nah, saya menarik uang dari bank yaitu tanggal 14 Desember. Bukan tanggal 31 Juli, tapi tanggal 14 Desember. Ingat, penarikannya harus sesuai dengan tanggal lunas dibayarnya harus sesudah penarikan. Bisa 14, bisa 15, bisa 16, bisa 17, terserah. Kecuali transaksinya Bapak Ibu di bulan mungkin MBR ya, biasanya lunas dibayarnya tanggal 30, maka lunas dibayarnya harus tanggal 30 juga, karena pada tanggal 14 saya sudah menarik. Oke. Kemudian jangan lupa ini dipilih yaitu 300 KB ya minimal. Nah, di sini size-nya 1,652. Maaf, ini ya. Open. Kemudian saya next. Nah, kemudian saya submit. Kalau sudah sesuai maka akan tersimpan. Nah, di sini. Ya, berhasil disimpan. Kemudian cara ngeceknya yaitu di kegiatan murni, kemudian masuk di daftar realisasi. Nah, di sini gaji guru bulan Juli. Nah, sudah masuk ya. Kalau sudah belum dikunci masih bisa saya edit dan bisa saya hapus. Nah, ini saya hapus karena ini hanya contoh ya. Oke. Nah, itu untuk honor. Nah, setelah itu BAHP ya, BAHP contoh BAHP atau mungkin biaya personal ya, biaya personal. Biaya personal ini kan ada nih. Ini banyak, nanti takutnya banyak yang bingung. Hem seragam putih 2 buah per 1 anak. Nah, sedangkan saya itu dapatnya 7 orang. Nah, sesuaikan dengan realisasi saja. Contohnya Bapak Ibu beli hemnya 1, maka di sini tidak bisa langsung ngetik bagaimana, tapi langsung kita checklist di sini. Sesuaikan dengan nota kwitansi ya. Nah, di sini ini contoh ya. Nah, Bapak Ibu contohnya hanya beli 1, maka di sini diklik saja 1. Tapi kalau 2 ya 2. Nah, jangan lupa kalau memang di sini ada PPN, dikasih PPN sesuai dengan anggaran awal. Tapi kalau anggaran awalnya tidak ada PPN, maka di sini akan tertulis anggaran Anda melebihi, gitu ya, kalau nggak salah. Nah, ini kemudian diisi semuanya sesuai dengan nominal. Ya.
Ini nanti kalau saya isi waktunya habis. Nah, maka saya kasih contoh saja. Di sini beberapa saja ya, beberapa biar nggak banyak-banyak, karena nanti saya ceknya satu-satu. Sini contohnya saya next. Nah, kemudian ada pajak PPN. Nah, pajak daerah ini untuk Mamin ya. Mamin wajib dikasih pajak daerah ya. Nggak tahu jenengan ada Mamin apa enggak, karena saya nggak ada. Kemudian nomor notanya kalau ada diisi, kalau enggak ya nggak usah, dikasih seret aja. Judul pekerjaan MBR tahun 2021. Pembayaran barjas ya pakai Sipla iya. Nah, di sini kode pemesanan yaitu biasanya terdapat, kalau Sipla ada ya kode apa gitu, biasanya kasih saya STMJ 2000 gitu, terserah ya. Kemudian Siplahnya silakan pilih Bapak Ibu dari Siplah mana ya, karena di sini nggak ada UMKM, adanya itu Sipla ya, UMKM yang ikut Sipla. Nah, Sipla. Nah, kalau Bapak Ibu tidak ikut Sipla, maka kasih aja tidak. Tapi tetap harus ada data penyedia, karena ini penting. Kuncinya di sini kalau tidak ikut Sipla. Tapi kalau ikut Sipla pasti ada data penyedianya, tapi belum tentu juga ada. Nah, kemudian contoh di sini saya beli di ngawur aja ya, jenis pembayaran tunai. Nah, data penyedia di sini kita klik. Nah, cari nama toko. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mencari toko-toko yang ada di Siplah. Nah, caranya ya seperti tadi. Untuk mencari toko, Bapak Ibu harus masuk ke realisasi. Kemudian di menu ini kita cari contohnya di mana, Balas Kelumprik. Balas Kelumprik. Nah, di sini kalau kita klik nggak muncul ya. Mungkin salah tulis. Koperasi SDN Balas Kelumprik. Ini ada. Terus Wiyung mungkin ya, Wiyung. Supaya Wiyung ya. Di sini ada, atau mungkin mana gitu ya. Terserah Bapak Ibu, mungkin Menowo. Nah, di sini. Nah, ini toko-toko yang ada di Menowo. Nah, ini terserah ya, saya pilih satu aja, nanti bisa untuk nah, di sini tanggal pelaksanaannya kapan? Contohnya saya pelaksanaannya tanggal bulan Desember. Saya belinya itu pelaksanaan Desember tanggal 21. Contoh pesannya tanggal 21, lunasnya tanggal 30. Ya, karena ini pesanan ya, pesan tanggal 21, tanggal 30 Desember. Nah, kemudian pilih lagi SPJ-nya, ini contoh, kemudian next ya, submit, kirim. Nah, nanti akan muncul. Oke. Oke. Nah, sudah tersimpan, kita lihat ya di sini. Nah, dia sudah masuk. Oke. Setiap entry jangan lupa dilihat sudah masuk apa belum. Oke, ini saya contoh saja, saya hapus lagi. Nah, begitu pun yang lainnya seperti itu ya. Masuk di kegiatan murni, kemudian masukkan realisasi. Nah, di sini mungkin teman-teman ada yang bingung. Nah, ketika saya klik di sini, ini adalah non PPN ya. Ini non PPN. Ada yang PPN, ada yang non. Nah, ketika saya masuk harga ballpoint, di sini ada kuantitas 2. Nah, PPN. Nah, di sini akan muncul harga komponen pajak melebihi sisa realisasi. Berarti ini saya menganggarkan tanpa PPN. Ingat ya, berarti saya menganggarkan tanpa PPN. Nah, ini tidak akan masuk karena ini kertas ini apa namanya? Ketika saya masuk mana? Nah, kertas ini kan 0 paket nih.
ada nominalnya. Nah, ini permasalahannya berarti bukan pada Bapak Ibu, tapi pada sistem. Ya, harusnya di sini jumlah sudah sama, sudah ada jumlahnya, tapi di sini tidak ada. Nah, ini permasalahan lagi, belum match ya, belum masuk ke sini. Padahal kita sudah pesan. Nah, di sini kalau Bapak Ibu mau revisi silakan, tapi saya lebih baik saya kembalikan lagi, dikarenakan apa? Dikarenakan nanti kita kembali lagi kepada kita juga. Nah, ini permasalahan lagi. Yang bisa dibeli hanya ballpoint sama fotokopi. Ya, oke. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mungkin untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa sharing ya di grup. Nanti insya Allah akan saya jawab kalau ada waktu. Mohon maaf tidak bisa menjawab satu persatu, dikarenakan saya harus memahami konteks dari permasalahan Bapak Ibu semuanya. Karena nggak mungkin satu persatu saya jawab langsung pada saat itu juga. Nah, di sini kita lihat ya BAP-nya. 3 rem, 4 rem, 1 paket. Ini adalah saya paketkan. Nah, di sini 2 lembar. Nah, satu hal lagi, setiap Bapak Ibu entry buku pembantu bank, ya ini tadi saya salah, itu jangan lupa per bulan ketika Bapak Ibu entry pembantu bank di bulan apapun pada saat transaksi, kalau ada yang di entry, kalau nggak ada nggak usah. Contohnya bulan November ada transaksi bunga dan pajak, maka silakan dicek buku pembantu banknya, yaitu untuk melihat apakah sudah balance dengan rekening korang gironya atau tidak. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari saya. Terima kasih, semoga Bapak Ibu semua sehat, diberi kesehatan, dan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, baik dari sikap, tingkah laku, dan kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera. Tetap semangat, selalu berpikir tajam. Assalamualaikum.